Hari ini, kita bakal menyelami sebuah subjek yang menurut saya pribadi benar-benar luar biasa, yaitu bagaimana sih para operator militer elit, orang-orang yang ada di garis depan, mengelola realitas fisiologis yang sangat ekstrim dari stres tempur. Coba deh Anda bayangkan sejenak. Anda berada di lingkungan yang paling kacau, tidak dapat diprediksi, dan paling berbahaya di muka bumi ini. Di momen itu, tubuh Anda bereaksi sangat keras, jantung berdebar, napas memburu, tapi di saat yang bersamaan, pikiran Anda justru dituntut untuk membuat keputusan sepersekian detik yang secara harfiah akan menentukan hidup dan mati Anda atau rekan setim Anda. Nah, hari ini kita nggak cuma ngomongin soal keberanian. Kita akan membongkar habis sains murni di balik respons bertahan hidup manusia itu. Dan yang paling penting, kita akan melihat langsung perehatan atau hacks biologis dan psikologis yang dipakai oleh pasukan khusus supaya mereka tetap berada di performa puncak ketika dunia di sekitar mereka runtuh. Karena pada level elit seperti ini bukan lagi cuma soal siapa yang paling kuat secara fisik atau siapa yang bisa lari paling cepat. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang bagaimana Anda menguasai sistem operasi dari tubuh Anda sendiri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau Anda melihat angka ini. 200 sampai 300. Ini bukan sekedar angka acak atau statistik biasa. Ini adalah detak jantung per menit. Gini, coba kita kasih sedikit perspektif ya. Rata-rata detak jantung manusia normal saat sedang istirahat atau duduk santai seperti Anda sekarang, itu sekitar 70 sampai 80 detak per menit. Tapi, ketika seorang prajurit dihadapkan pada ancaman yang benar-benar mengancam nyawanya secara langsung, detak jantung mereka bisa meroket naik dari 70 ke angka 200, atau bahkan 300 detak per menit. Dan tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lonjakan itu? Kurang dari 1 detik. Kurang dari 1 detik. Ini adalah lonjakan fisiologis yang sangat masif. Tubuh Anda seketika membanjiri seluruh sistem dengan adrenalin dalam dosis yang luar biasa besar, bersiap untuk 2 hal, konfrontasi fisik yang mematikan, atau pelarian yang secepat kilat. Nah, memahami bahwa lonjakan ekstrim ini adalah respon biologis dasar dari tubuh dan bukan sebuah tanda kelemahan mental, adalah kunci utama kita untuk mulai memahami bagaimana pasukan elit melatih diri mereka untuk menjinakkan respons ini dan tetap memegang kendali penuh di bawah tekanan yang seharusnya melumpuhkan manusia biasa. Nah, untuk membedah itu semua, ini adalah peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dengan melihat realitas biologis dari stres tempur. Kemudian kita masuk ke pola pikir pasukan khusus, lanjut ke cara-cara meretas sistem saraf, lalu kita intip kecanggihan teknologi masa depan seperti VR dan wearables, dan terakhir, kita satukan semuanya dalam kerangka membangun resiliensi puncak. Kita masuk ke bagian pertama, realitas stres tempur dan biologi dari kaskade pertahanan. Di sini kita akan menguji dan melihat secara mendalam respons biologis bawaan alias hardware bawaan pabrik kita yang terjadi di bawah alam sadar saat manusia ditekan hingga batas absolutnya. Mari kita luruskan satu hal penting sejak awal. Reaksi stres tempur atau yang biasa disingkat CSR ini bukanlah sebuah gangguan mental. Saya ulangi ya, ini sama sekali bukan penyakit atau kelemahan mental. Ini adalah kaskade pertahanan otonom yang sangat wajar, natural, dan bersifat sementara sebagai respons tubuh terhadap bahaya yang luar biasa ekstrim. Masalahnya, selama berabad-abad, fenomena ini sering banget disalahpahami. Mungkin Anda pernah dengar istilah seperti shell shock di era Perang Dunia Pertama, atau sekedar kelelahan tempur. Dulu, prajurit yang mengalaminya seringkali dianggap pengecut atau punya mental yang lemah. Tapi literatur militer modern dan data medis terbaru dengan sangat tegas menyatakan bahwa CSR adalah reaksi kelangsungan hidup biologis yang sudah tertanam sangat dalam di DNA manusia. Otak dan tubuh Anda secara harfiah mengambil alih kemudi dari kesadaran Anda. Tujuannya cuma satu, menyelamatkan nyawa Anda. Proses pengambil alihan ini menghasilkan perubahan ekstrim dalam cara Anda berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu, yang bisa berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari setelah kejadian traumatis tersebut selesai. Jadi, bagaimana tepatnya tubuh mengambil alih kemudi itu? Nah, dalam menghadapi ancaman besar, insting bertahan hidup kita beroperasi layaknya 2 pedal ekstrim pada sistem saraf otonom Anda. Anda bisa melihat perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada sistem saraf simpatik. Anggap saja ini sebagai pedal gas yang diinjak penuh. Saat ini aktif, tubuh masuk ke mode lawan atau lari atau fight or flight yang hiper waspada. Jantung Anda berdebar kencang, Anda mengalami apa yang disebut tunnel vision, di mana Anda cuma bisa melihat lurus ke depan seolah mengintip dari sedotan, dan Anda dipenuhi dengan energi gelisah yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kalau ancamannya dirasa terlalu masif atau mustahil untuk dilawan, tubuh akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Ini kebalikannya, ini ibarat menarik rem darurat sekencang-kencangnya. Ini adalah respons membeku atau freeze. Tekanan darah Anda tiba-tiba anjlok, emosi Anda menjadi mati rasa sama sekali, dan prajurit yang mengalaminya bisa terlihat benar-benar terputus dari realitas dan melepaskan diri dari misinya. Keduanya ini adalah reaksi otomatis. Anda nggak bisa milih mau bereaksi yang mana. Dan inilah tantangan terbesarnya. Pasukan elit harus belajar mengenali dan mengendalikan ayunan pendulum biologis yang liar ini di tengah kekacauan. Nah, stres ekstrim yang kita bahas tadi itu dampaknya bukan cuma bikin Anda merasa nggak nyaman, mual, atau gemetar. Efeknya jauh lebih mengerikan dari itu.
Karena ia secara sistematis meretas dan mematikan fungsi kognitif otak Anda. Kalau kita lihat dari penelitian pada pertempuran-pertempuran bersejarah, stres yang berkepanjangan itu benar-benar merusak kemampuan Anda untuk mengingat sesuatu dan mengganggu penalaran logis. Gini deh penjelasannya. Ketika otak Anda kebanjiran hormon kortisol dan adrenalin, bagian rasional dari otak Anda, yaitu korteks prefrontal yang letaknya di dahi Anda, pada dasarnya mulai dinonaktifkan atau offline. Tubuh Anda merasa, wah kita lagi dalam bahaya maut nih. Kita nggak butuh mikirin matematika atau taktik yang rumit, kita cuma butuh bereaksi secara insting. Akibatnya apa? Akibatnya adalah keraguan-raguan akut, atau justru sebaliknya, melakukan tindakan impulsif yang sangat berbahaya. Bayangkan, di sebuah operasi militer di mana telat mengambil keputusan sekian milidetik saja nyawa taruhannya, gangguan kognitif seperti ini sangatlah fatal. Makanya, pasukan khusus menganggap perlindungan mental dan fungsi kognitif ini sama atau bahkan lebih penting daripada memakai pelindung tubuh anti peluru. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, pola pikir pasukan khusus. Mari kita eksplorasi ciri-ciri psikologis untuk kinerja elit. Ini ibarat kita membedah perangkat lunak rahasia yang diinstal di kepala para operator militer untuk mencegah sistem kognitif mereka mogok di tengah pertempuran. Dari wawancara yang sangat mendalam dengan 20 veteran pasukan khusus Inggris, para peneliti menemukan sesuatu yang mungkin bakal bikin Anda sedikit terkejut. Ternyata, rahasia dari kinerja elit itu gak datang dari otot ala Rambo atau sikap yang sok tangguh. Sama sekali bukan. Fondasi utama mereka adalah fleksibilitas mental, kemampuan untuk beradaptasi, dan kemampuan meregulasi emosi secara instan. Mereka ini adalah master dari apa yang disebut kompartementalisasi. Apa itu? Itu adalah kemampuan mental di mana saat mereka melihat hal yang mengerikan atau mengalami trauma di lapangan, mereka bisa mengambil emosi itu, memasukkannya ke dalam sebuah kotak imajiner di otak mereka, mengunci kotak tersebut untuk sementara, dan kembali 100% fokus menyelesaikan misi. Mereka baru akan membuka kotak emosi itu nanti ketika situasinya sudah aman. Dan yang cukup menarik buat saya di sini adalah kerendahan hati. Ego yang tinggi itu adalah racun di lapangan. Kenapa? Karena orang yang egois biasanya gengsi mengakui kesalahan. Padahal di medan tempur, menolak untuk mengakui dan mengoreksi kesalahan taktis Anda sendiri karena gengsi, itu sama saja dengan mengundang maut. Coba diresapi kutipan dari seseorang yang diidentifikasi sebagai operator 16 ini. Dari sini kelihatan jelas banget kalau pemikiran yang kaku itu adalah beban yang sangat berbahaya. Di teater operasional dunia nyata, lingkungannya itu kompleks banget. Dan hampir bisa dipastikan, segala hal yang bisa salah, ya bakal salah. Kalau ada seorang prajurit yang terlalu kaku dan terus-terusan berpegang pada rencana A, ketika rencana itu hancur berantakan di 5 menit pertama, mereka pasti akan membeku, bingung. Makanya pasukan khusus itu secara aktif melatih pikiran mereka untuk mengekspektasikan kekacauan. Kemampuan untuk seketika membuang strategi yang gagal ke tempat sampah, lalu menciptakan dan mengadopsi taktik baru di tengah-tengah rentetan peluru musuh tanpa sedikit pun diselimuti kepanikan, itulah definisi sejati dari ketahanan psikologis tingkat elit. Lanjut ke bagian ketiga. Meretas sistem saraf melalui intervensi fisiologis dan kognitif. Oke, teori sudah, sekarang kita bahas solusinya, praktik nyatanya. Gimana sih cara pasukan elit secara sadar memaksa tubuh mereka yang lagi panik untuk kembali tenang? Salah satu teknik hacking paling cepat dan paling legendaris adalah pernapasan taktis atau sering disebut box breathing. Dan yang asyik, teknik ini bisa Anda pakai sekarang juga kalau Anda lagi stres. Konsepnya kelihatannya sangat sederhana, tapi efek neurobiologisnya itu gila banget. Caranya gini, Anda tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, lalu Anda tahan nafas itu selama 4 detik, kemudian embuskan perlahan selama 4 detik, dan tahan lagi dalam keadaan paru-paru kosong selama 4 detik. Begitu terus, seperti membentuk sebuah kotak. Kenapa ini bekerja? Ritme yang lambat dan presisi ini sebenarnya lagi mengirimkan sinyal fisik secara langsung ke sebuah saraf super penting di tubuh Anda, yaitu saraf vagus. Saraf vagus ini bertindak layaknya saklar. Begitu diaktifkan oleh pernapasan lambat ini, dia akan secara paksa menyalakan sistem parasimpatik Anda. Hasilnya, banjir adrenalin langsung direm. Detak jantung yang tadinya 200 turun perlahan. Dan yang paling penting, pasokan darah ditarik kembali ke korteks prefrontal Anda. Otak rasional Anda kembali online dan Anda bisa berpikir logis lagi. Selain pernapasan, latihan mental juga punya andil besar karena ini terhubung langsung ke mesin neurobiologis kita. Kita ambil contoh pengaturan mikrotarget. Bayangkan operator harus jalan kaki bawa beban puluhan kilo selama 24 jam tanpa tidur. Kalau dia mikir, ya ampun masih 20 jam lagi, dia bakal burn out. Tapi kalau dia memecah misi itu jadi target sangat kecil, misalnya, oke, target saya cuma jalan sampai ke pohon besar di depan sana. Nah, setiap kali dia sampai di pohon itu, otaknya akan melepaskan dopamin. Dopamin ini ibarat permen atau hadiah buat otak, memberikan dorongan energi kimiawi instan untuk terus bergerak ke target kecil berikutnya. Luar biasa kan? Terus ada lagi sugesti diri positif. Ini kedengarannya klise kayak buku motivasi ya, tapi ini sains murni.
Berbicara hal positif pada diri sendiri di tengah krisis secara harfiah memaksa korteks cerebral Anda menekan amigdala, yaitu pusat ketakutan di otak Anda. Dan yang ketiga, visualisasi. Ini dikenal sebagai neural priming. Dengan membayangkan berbagai skenario buruk dan solusinya berulang kali di kepala sebelum misi, mereka sedang mengukir jalur saraf yang permanen. Jadi pas kejadian beneran, tubuh nggak usah mikir lagi, reaksinya sudah otomatis. Tapi realitanya, biarpun mereka udah pakai semua teknik peretasan tadi, reaksi stres tempur kadang tetap nggak bisa dihindari, karena manusia ada batasnya. Nah, pas sistem seorang prajurit benar-benar crash, militer beralih menggunakan protokol BICPS ini. Ini menarik banget. Dulu, kalau prajurit kena mental, mereka dievakuasi jauh-jauh ke rumah sakit di garis belakang, atau bahkan dipulangkan. Sayangnya, itu justru merusak harga diri mereka dan bikin mereka ngerasa, wah gue cacat mental nih. Sekarang pendekatannya beda. Melalui biceps, mereka dirawat sedekat mungkin dengan zona tempur. Ini yang disebut kedekatan dan kontak. Prajurit ini dijaga supaya tetap berinteraksi dengan rekan satu timnya. Mereka cuma diberikan penanganan sederhana, tempat yang aman, tidur beberapa jam, dikasih makanan hangat yang enak, dan ditanamkan ekspektasi bahwa, hei, kamu cuma kelelahan, ini reaksi wajar tubuhmu. Besok kamu pasti udah pulih dan siap tempur lagi. Ternyata pendekatan yang membunuh dan memanusiakan ini terbukti secara drastis memangkas tingkat PTSD jangka panjang. Prajurit bisa pulih dan balik ke medan tugas dengan pikiran yang segar. Kita beralih ke bagian keempat, teknologi VR dan perangkat sandang. Tadi kita udah bahas soal biologi di dalam tubuh, sekarang kita akan melihat bagaimana perangkat keras canggih dari luar tubuh sedang mendefinisikan masa depan pelatihan penanganan stres militer. Pelatihan militer tradisional di lapangan memang bagus, tapi kadang susah buat benar-benar mensimulasikan kekacauan emosional dan tekanan psikologis dari pertempuran asli yang hidup mati. Beruntungnya, teknologi virtual reality atau VR saat ini udah luar biasa canggih. Grafisnya, suaranya, skenarionya itu bisa mengelabui otak secara sempurna untuk percaya bahwa bahayanya nyata, sehingga otak pun melepaskan hormon stres sungguhan. Dalam simulasi ini, prajurit bisa dilatih membuat keputusan tembak atau tidak tembak ratusan kali di dalam lingkungan di mana satu kesalahan kecil aja bisa bikin keadaan jadi sangat kacau. Kelebihannya, pemaparan berulang kali di VR ini benar-benar aman. Dan dengan terus berlatih di bawah stres buatan ini, mereka membangun apa yang disebut efikasi diri kinerja tempur, sebuah keyakinan yang tertanam sangat dalam bahwa mereka mampu mengatasi kekacauan apapun. Kesalahan yang biasanya berujung pada nyawa melayang di dunia nyata, kini bisa diubah menjadi data pembelajaran berharga. Dan ini yang bikin saya semakin takjub. Militer modern sekarang beroperasi dengan sangat berbasis data. Prajurit elit di era sekarang udah dilihat layaknya sistem senjata manusia. Sama seperti insinyur memantau setiap metrik dari mobil balap F1 atau jet tempur dari layar komputer, komandan di lapangan sekarang pakai alat bantu yang mungkin sering Anda dengar. Wearables atau perangkat sandang komersial, seperti cincin pintar Oura atau gelang Whoop. Mereka melacak apa yang disebut heart rate variability atau HRV, mengawasi fase tidur, semuanya untuk memprediksi apa kognitif si prajurit bakal burn out, bahkan sebelum misi itu dimulai. Kalau datanya jelek, prajurit itu nggak akan diturunkan. Dan kalau ada yang cedera, fasilitas rehabilitasi mereka punya sistem CARN yang raksasa, yang melacak gelombang otak dan mekanika berjalan untuk mengelola perbaikan sarafnya. Jadi keputusan untuk memasukkan orang ke medan perang atau menariknya mundur, itu sekarang didasarkan pada telemetri biologis objektif, bukan tebak-tebakan komandan lagi. Bagian kelima, sekaligus bagian terakhir dari peta jalan kita, membangun resiliensi puncak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana militer mempertahankan level performa ekstrim ini selama masa karir seorang operator yang panjangnya belasan hingga puluhan tahun? Kalau kita ngomongin militer, mitos lamanya kan pasti gini, pokoknya fisik harus nomor satu, kamu harus bisa lari berkilo-kilo bawa tas berat. Kenyataannya sekarang nggak begitu. Pasukan Operasi Khusus AS punya inisiatif yang namanya POTF. Mereka menyadari betul bahwa punya fisik kayak tank baja itu nggak ada gunanya kalau otak dan hati manusianya hancur. Kekuatan fisik itu cuma satu dari 5 pilar kesiapan. Keempat pilar lainnya, yaitu psikologis, kognitif, sosial, dan spiritual, harus dijaga dan dirawat secara setara. Ini masuk akal banget. Bayangkan begini, Anda punya seorang prajurit dengan fisik bugar bak atlet olimpiade, tapi di rumah tangganya dia lagi dalam proses perceraian yang berantakan, atau mungkin dia kehilangan pedoman moralnya dan mempertanyakan buat apa dia berperang. Pas dia diterjunkan ke medan tempur, fokusnya nggak akan 100%. Ketajaman kognitifnya pasti runtuh, dan itulah yang seringkali menyebabkan kesalahan fatal di lapangan. Jadi, retak di domain sosial atau spiritual, itu dampaknya sama mematikannya dengan peluru. Jadi, ini membawa kita pada kesimpulan besar soal apa itu ketangguhan. Seperti yang diutarakan dengan sangat sempurna oleh Tyler Christensen, seorang penasihat kinerja manusia di dunia militer. Anda secara harfiah nggak bisa mencoba menyembuhkan kurang tidur dengan nambah porsi push-up. Anda nggak bisa menyembuhkan stres kronis atau stres akibat masalah keluarga cuma dengan mengangkat barbel yang lebih berat. Otot besar nggak ada fungsinya kalau korteks prefrontal Anda udah ngeblank karena kelelahan akut.
Resiliensi atau ketangguhan sejati di era modern adalah kemampuan untuk mengenali kapan sistem otonom Anda ini butuh istirahat, butuh pemulihan, butuh kedisiplinan luar biasa untuk ngomong, saya butuh tidur 8 jam, saya butuh meditasi dan melatih pernapasan saya, atau saya butuh membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga saya. Itulah paradigma baru tentang manusia elit yang sesungguhnya. Dan saat kita mengakhiri sesi bedah materi kita yang luar biasa ini, saya mau mengajak Anda merenungkan satu hal yang menurut saya sangat relevan untuk kita semua. Stres ekstrim, kaskade pertahanan biologis yang bikin jantung berdebar dan napas memburu tadi, itu bukan cuma monopoli para prajurit di zona perang. Itu adalah hardware bawaan kita sebagai manusia. Apapun profesi Anda, pasti Anda punya medan perang Anda sendiri. Entah itu saat Anda akan masuk ke rapat memegang saham yang penuh tekanan, menghadapi krisis mendadak di perusahaan, atau sekedar harus menavigasi tuntutan kehidupan modern yang rasanya nggak pernah berhenti menggerus energi Anda. Sistem saraf Anda pasti diuji setiap harinya. Jadi, tanyakan pada diri Anda, dari pelajaran para pasukan elit hari ini, mungkinkah Anda bisa mulai menerapkan pengaturan mikro target besok pagi biar nggak gampang burnout? Atau sekedar meluangkan 4 menit untuk box breathing sebelum melakukan percakapan atau presentasi yang sulit? Anda nggak harus jadi anggota pasukan khusus untuk meminjam cara mereka meretas sistem saraf, dan pada akhirnya membangun resiliensi luar biasa dalam hidup Anda sendiri. Menarik banget kan? Terima kasih banyak sudah menemani saya dalam eksplorasi seru ini. Teruslah berlatih, jaga resiliensi Anda, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.